Halo teman-teman, masih berkaitan dengan Pilkada 2020. Kali ini saya akan memberikan simulasi terkait dengan pemantauan hasil perolehan suara pada Pilkada 2020, yang mana pemantauan ini berdasarkan dari hasil Sirekap mobile dari masing-masing penyelenggara pemilu, yaitu KPPS di masing-masing TPS. Oke, langsung saja kita buka melalui browser, yaitu kita ketik untuk web KPU-nya, yaitu pada pilkada2020.kpu.go.id. Maka akan muncul tampilan seperti pada layar. Nah, setelah itu teman-teman di pojok kanan atas ada tampilkan filter. Maka kita klik saja pada menu tampilkan filter. Nah, di situ ada pemilihan gubernur, maka teman-teman pilih saja yang pemilihan bupati atau wali kota. Kemudian pilih provinsi yang akan teman-teman pantau. Misal di sini saya akan contohkan provinsi Jawa Tengah. Kemudian kita pilih kabupaten yang akan teman-teman pilih. Di sini saya contohkan pada Kabupaten Kebumen. Kemudian setelah itu akan tampil seperti pada layar. Di sini sudah tampil beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Kebumen, yaitu ada 26 kecamatan. Di sini teman-teman bisa pantau ada wilayah, ada paslon 0 nomor 1 dan paslon nomor 2. Di situ sudah ada beberapa persentase, di mana persentase itu adalah hasil dari perhitungan Sirekap yang dikirim melalui KPPS di TPS wilayah masing-masing. Nah, untuk melihat lebih detail lagi terkait dengan perolehan suara di masing-masing TPS, maka teman-teman juga bisa dilihat sesuai dengan kecamatan yang teman-teman akan pantau. Misal di sini saya akan contohkan yaitu wilayah Kecamatan Karangsambung. Maka klik saja atau ketuk saja di Kecamatan Karangsambung. Nah, maka akan tampil seperti berikut. Di sini ada beberapa desa di Kecamatan Karangsambung yang mana teman-teman bisa pantau. Di sini ada 14 desa di Kecamatan Karangsambung, di mana saya contohkan di sini untuk Desa Widoro. Desa Widoro sudah mendapatkan 77,78%, di mana persentase itu adalah jumlah perhitungan yang sudah masuk dari aplikasi Sirekap. Dan di sebelahnya yaitu terpantau juga untuk pasangan calon nomor 1 mendapat 405 surat suara sah, dan untuk paslon nomor 2 mendapat 849 suara sah. Perlu diketahui juga kepada teman-teman semua bahwa di aplikasi ini, di website ini, yaitu data yang ditampilkan pada menu hitung suara adalah data yang hasil foto formulir model C hasil KWK yang dikirim oleh KPPS melalui Sirekap. Kemudian apabila terdapat kekeliruan data pada formulir model C hasil KWK, akan dilakukan perbaikan pada rapat pleno terbuka rekapitulasi di tingkat kecamatan. Dan apabila terdapat perbedaan data yang terbaca oleh Sirekap dengan data yang tertulis pada formulir C hasil KWK,
akan dilakukan koreksi pada Sirekap web tingkat kecamatan. Data yang ditampilkan pada menu hitung suara bukan merupakan hasil resmi penghitungan perolehan suara. Namun penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan secara berjenjang sesuai tingkatannya dalam rapat pleno terbuka. Jadi teman-teman, data yang di sini di webnya KPU adalah data hasil Sirekap yang dikirim oleh teman-teman KPPS di setiap TPS-nya. Dan di sini teman-teman juga bisa melihat bahwa ada beberapa desa yang di situ tertulis belum tersedia dan belum tersedia. Itu karena apa? Karena di desa tersebut aplikasi Sirekapnya belum terdeteksi atau belum masuk di webnya KPU. Bisa jadi karena belum mengirim atau juga karena gagal kirim dokumen sehingga tidak bisa terbaca oleh webnya KPU. Dan selanjutnya yaitu di sini teman-teman juga bisa melihat lebih detail lagi terkait dengan perolehan suara di masing-masing TPS. Yaitu di sini saya contohkan untuk Desa Widoro. Di sini teman-teman klik saja di Desa Widoro, maka akan tampil seperti pada layar, di mana di situ terdapat beberapa TPS di Desa Widoro. Dan di situ ada kolom sebelahnya yaitu kolom paslon 1 dan kolom paslon 2, di mana di situ terdapat beberapa jumlah, yaitu di situ adalah jumlah perolehan suara. Saya contohkan di situ ada TPS 1 mendapat paslon 1 mendapat 45 suara dan paslon 2 mendapat 82 suara dan seterusnya ke bawah. Kemudian teman-teman juga bisa melihat hasil dokumen yang di-scan oleh KPPS melalui Sirekap, di mana di situ nanti ada salinan C plano yang di-scan oleh teman-teman KPPS. Maka untuk melihatnya yaitu teman-teman klik saja, sebagai contoh saya klik di TPS 1. Nah, maka akan tampil seperti pada layar. Di situ teman-teman bisa melihat ada uraian pengguna hak pilih, surat suara digunakan, kemudian hasil perolehan paslon 1, paslon 2, dan juga jumlah surat suara sah dan tidak sah maupun surat suara keseluruhan. Di situ bisa teman-teman pantau. Dan untuk melihat hasil pindai dokumen atau hasil yang di-scan oleh teman-teman KPPS, yaitu di situ ada menu lihat dokumen. Maka teman-teman klik saja di lihat dokumen, maka akan tampil seperti pada layar. Di situ adalah hasil scanner dari formulir C plano hasil perhitungan suara. Nah, di situ ada beberapa lembar, yaitu yang pertama lembar depan, kemudian lembar kedua yaitu dimana lembar tali, kemudian yang terakhir adalah lembar ketiga seperti pada tampilan yang ada di layar. Oke teman-teman, demikian simulasi hasil pemantauan melalui websitenya KPU terkait dengan perolehan hasil suara pada Pilkada 2020. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman yang ingin melihat perkembangan perolehan suara di wilayahnya teman-teman, di wilayah masing-masing. Namun sekali lagi pada informasi ini, yaitu pada websitenya KPU, adalah hasil dari
aplikasi Sirekap yang dikirim melalui KPPS masing-masing TPS. Namun untuk informasi yang lebih valid nanti terakhir yaitu pada rapat pleno di KPU.